Ya, praktikum sudah Udah Pak, udah. dijelaskan ya. Mungkin sedikit ada apa namanya pemahaman ya. Baik, pengujian hipotesis ya. Perbedaan dengan pendugaan parameter. Kalau pendugaan parameter itu kemarin nilai yang akan kita duga itu belum ada ya. Jadi yang akan kita cari ya nilai pada populasi atau ukuran pada populasi itu yang akan kita cari ya. Kemudian ini diestimasi atau diduga ditaksir nilainya. Nah, kalau pengujian hipotesis ya, ini nilai yang ditaksir itu sudah ada ya. Jadi nilai yang ditaksir ini sudah ada yang disebut sebagai hipotesis atau dugaan awal ya. Jadi nilainya sudah ada. Nah, kemudian dari nilai ini kita uji ya. Kita uji dengan nilai statistik yang berasal dari sampel. Ya. Jadi perbedaannya itu. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau pengujian hipotesis itu dugaannya atau prediksinya atau perkiraannya itu sudah ada, tinggal kita uji dengan nilai-nilai statistik yang kita peroleh dari data gitu ya. Kalau menurut definisinya itu seperti ini, pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan. Ya, pernyataan ini berupa disebutnya itu adalah hipotesis itu sendiri ya, hipotesis. Jadi pernyataannya itu disebut sebagai hipotesis. Dengan menggunakan metode statistika, sehingga nanti hasil pengujian dapat dinyatakan signifikan secara statistika, ya, atau tidak signifikan. Ya, pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistika inferensia. Ya. Nah, kemudian hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah pernyataan yang masih belum dipastikan kebenarannya, ya, atau bisa dikatakan juga pernyataan yang masih lemah, ya, perlu pembuktian, ya. Nah, nanti di akhir itu di akhir pengujian hipotesis ya ada dua kemungkinan. Yang pertama hipotesis itu diterima, yang kedua hipotesis itu ditolak ya. Jadi hipotesis diterima atau ditolak. Jadi hanya ada dua ya. Hipotesis diterima jika data tidak memberikan bukti untuk menolak. Jadi data-datanya itu mendukung untuk diterima. Ya, kemudian kalau ditolak, data memberikan bukti untuk menolak hipotesis. Jadi sebetulnya bukan masalah benar atau salah ya. Jadi di dalam hipotesis itu nanti hasil akhirnya diterima atau ditolak. Diterima belum tentu benar. Begitupun ditolak belum tentu salah. Ya. Oke. Ini untuk minggu ini masih belum hitung-hitungan ya, masih mengenai konsepsi ya, konsepsi mengenai hipotesis, pengujian hipotesis. Ini sama saja seperti yang tadi ya. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah ya. Hipotesis ini perlu diuji untuk diterima atau ditolak. Ya. Ini prosedur pengujiannya disebut sebagai pengujian hipotesis. Nah, saya tadi mengatakan bahwa ujungnya itu nanti adalah diterima atau ditolak ya, bukan benar atau salah ya. Ini berbeda. Ya, penolakan hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah.
ya. Karena apa sih ditolak? Karena bukti tidak konsisten dengan hipotesis. Artinya, bukti itu tidak mendukung atau tidak cukup bukti ya untuk mendukung bahwa hipotesis itu diterima. Penerimaan hipotesis ya sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak. Ya, jadi diterima karena buktinya tidak cukup untuk menolak. Ya, bukan berarti hipotesis itu benar. Ya. Contohnya beginilah ya. Kalau dalam ilmu hukum itu kan, kalau seorang tersangka terduga ya diadili ya kemudian diputuskan oleh hakim ya bahwa dia bahwa dia melakukan perbuatan pidana itu ya kan bukan berarti keputusan ini ya betul-betul si tersangka tadi melaksanakan atau melakukan pidana ya. Bisa jadi ini merupakan keputusan yang salah ya, padahal si tersangka tadi tidak melakukan pidana ya. Tetapi si hakim itu kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Karena bukti-buktinya merujuk atau menggiring ya bahwa si pelaku itu memang betul-betul melakukan tindakan pidana ya. Begitupun misalkan ketika si tersangka itu dibebaskan ya oleh hakim, itu bukan karena memang dia tidak melakukan ya, bisa saja sebetulnya dia melakukan ya, kan tidak tahu ya, hakim juga kan manusia gitu ya. Nah biasanya dia melakukan cuma tidak cukup buktinya sehingga dia bebas gitu ya. Jadi di sini itu yang namanya bukti ya, bukti itu sangat mempengaruhi gitu ya terhadap nanti kesimpulan yang akan ditarik ya atau akan diperoleh. Paham nggak sampai sini? Ya. Jadi sekali lagi gini. Pada dasarnya ya dari awal tadi saya menjelaskan perbedaan dengan pendugaan parameter. Kalau pendugaan itu ya tidak ada nilai awalnya. Ya, justru nilai awal itu yang akan kita duga. Ya. Tapi kalau pengujian ya, ini nilai awalnya sudah ada, misalkan mu sama dengan 3 ya. Ini kan pernyataan ya. Ini pernyataan nih, ada pernyataan mu sama dengan 3. Ya. Ini kan kalau dituliskan dalam bahasa verbal ya, rata-rata populasi adalah 3 gitu ya. Kalau dituliskan dalam bentuk matematis kan begini, mu sama dengan 3. Ini pernyataan, entah dari mana dasarnya gitu ya, asal diduga aja. Nah, pernyataan ini kita uji ya, kita uji dengan mengambil sampel dari populasi itu, kita uji bukti-bukti yang ada pada sampel itu mengarah ke sini atau tidak gitu. Ya, mengarah ke pernyataan ini diterima atau tidak. Kalau bukti-buktinya itu tidak mengarah, berarti pernyataan ini ditolak. Tapi kalau bukti-buktinya, oh iya ternyata bukti-buktinya mengarah atau mendukung ini ya, pernyataan ini berarti diterima. Tapi kan bukan berarti ini benar ketika diterima ya, atau salah ketika ditolak. Salah atau ketika ditolak gitu ya. Belum tentu seperti itu gitu. Kadang-kadang ada melesetnya, sama seperti kasus hakim tadi. Ya, gitu ya. Itu analogi saja, analogi. Nih ya, jadi tadi kalau kita buatkan matriksnya itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau hipotesisnya diterima, kemudian memang itu adalah pernyataan yang benar, maka itu disebut sebagai keputusan yang ideal atau yang benar ya.
Begitupun kalau hipotesis ditolak dan memang itu salah, maka keputusan yang benar juga ya. Jadi ditolak salah benar keputusannya. Nah, kalau yang selain itu berarti ini ada galat atau salah ya. Jangan hipotesisnya ditolak, tapi sebetulnya itu pernyataan yang benar ya. Kayak tadi tersangka dibebaskan, tapi sebetulnya dia ya menurut kacamata Allah itu yang benar-benar bersalah sebetulnya. Nah, itu adalah keputusannya salah atau galat. Sama ini pun sama ya. Itu salah juga galat. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, kemudian ada dua tipe hipotesis ya. Ada hipotesis korelatif, ada hipotesis komparatif. Korelatif itu korelasi ya, korelasi itu hubungan. Ya, jadi tentang ada atau tidak adanya hubungan ya antara dua variabel atau lebih. Misalkan ada variabel X ya, ini ada hubungannya enggak terhadap variabel Y ya. Atau bahasa lainnya, ini X ini mempengaruhi Y tidak gitu ya. Apakah semakin besar Y-nya, maka X-nya maka semakin besar pula Y-nya, atau kecil-kecil pula, atau ini kecil ya, ini kok malah besar gitu ya. Nah, kayak gitu disebut sebagai hipotesis korelatif. Ya. Kemudian ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Kalau tadi hubungan, ini perbedaannya. Misalkan begini, ada dua variabel X, Y. Ya. Nah, kedua variabel ini apakah sama, ya, atau tidak sama? Kalau tidak sama, berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi X lebih besar dari Y, bisa jadi X kurang dari Y. Gitu. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, Pak. Ada ya? Paham ya? Paham tuh? Paham. Paham terus. Paham terus ya? Pokoknya nggak paham apa? Burut. Mana? Burut. Burut kalau nggak paham, Pak. Ada 5 langkah ya untuk pengujian hipotesis. Yang pertama itu menentukan formulasi hipotesisnya. Ya, kemudian yang kedua menentukan taraf nyata, kriteria, nilai uji statistik dan membuat kesimpulan. Ini saya kira di praktikum sudah diajari ya langkah-langkah ini ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Ya, ini kita hanya mendalami saja ya, jadi pendalaman. Nanti akan dijelaskan hitung-hitungannya minggu depan ya. Atau minggu setelah UTS ya. Karena minggu depan kan UTS ya. Ya, Pak. Iya, Pak, kalem. Nah, Kirain nggak ada, Pak. nggak ada apa. UTS. Ada lah.